semuanya, perkenalkan, nama lengkap saya Desdi Rusman Jaya dengan NPM 24103410 dari kelas 2024J Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori pembelajaran transformatif. Teori belajar transformatif. Yang pertama, pengantar pembelajaran transformatif. Pembelajaran transformatif merupakan sebuah konsep atau substansi baru dalam psikologi pembelajaran, tetapi telah banyak menjadi bahan kajian pada berbagai bidang dalam dunia pendidikan. Yang kedua, pengertian pembelajaran transformatif. Kata transformatif memiliki beberapa arti. Yang pertama, berubah bentuk, penampilan, atau struktur. Yang kedua, berubah kondisi, hakikat, atau karakteristik. Dan yang ketiga, mengganti substansi. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa transformasi pada dasarnya adalah proses perubahan yang mendasar pada diri manusia. Dengan demikian, transformasi dapat diartikan dengan perubahan sehingga banyak sumber ilmiah mendefinisikan belajar transformatif sebagai proses mentransformasi atau merubah rangka berpikir yang bersifat problematif menjadi lebih inklusif, membedakan, terbuka, reflektif, dan emosional. Taylor mengatakan ada 3 tema umum dalam teori transformatif. Yang pertama, pengalaman. Pengalaman pembelajaran menjadi poin dasar dan pokok utama dalam teori belajar transformatif. Yang kedua, refleksi kritis. Refleksi kritis mengacu pada pertanyaan seseorang tentang asumsi-asumsi, keyakinan-keyakinan, dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, rational discourse merupakan media penting untuk mengenal dan mengembangkan perubahan, digunakan ketika seseorang memiliki alasan untuk menanyakan keutuhan, kebenaran, ketepatan, atau keaslian dari suatu pernyataan. Maka dari itu, transformasi pada dasarnya adalah sebuah proses atau peristiwa perubahan diri, sehingga elemen yang paling menentukan adalah diri sendiri, diri orang yang bersangkutan, bukan orang lain. Karena itu, perubahan diri merupakan inti dari proses belajar transformatif. Yang ketiga, isu-isu perspektif-perspektif dalam belajar transformatif. Yang pertama, transformasi rasional. Menurut transformasi rasional, proses belajar transformatif adalah proses pembangunan makna baru terhadap pengalaman diri sendiri berdasarkan interpretasi sebelumnya, guna memandu tindakan-tindakan yang akan datang. Yang kedua, transformasi individu. Transformasi individu diajukan oleh Robert Boyd sebagai model untuk transformasi dalam dunia pendidikan dan didasarkan pada psikologi analisis. Yang ketiga, transformasi emansipatori. Menurut teori ini, transformasi adalah sebuah proses pembebasan kehidupan dari unsur-unsur pembelenggu, sesuatu yang terus berlangsung, tidak pernah berakhir, dan sebuah proses yang dinamis. Freire mengajukan 3 konsep besar yang sering digunakan oleh para pendidik. Yang pertama, pendekatan bank deposit, yang dimana pendidik dilihat sebagai gerakan menyimpan. Yang kedua, praksis, yaitu upaya krisis dalam merefleksikan dunia melalui dialog dan proses sosial. Yang ketiga, hubungan siswa dengan guru yang bersifat horizontal. Yang keempat, strategi pembelajaran transformatif. Pembelajaran transformatif telah menjadi sebuah strategi pembelajaran tersendiri yang diharapkan dapat mengubah semua kegiatan pendidikan menjadi lebih berkualitas. Peristiwa perubahan diri sering terjadi terutama setelah seorang mengalami sebuah peristiwa yang sangat tidak diharapkan, mengecewakan, mengherankan, atau membuatnya trauma. Misalnya, seseorang mahasiswa yang tidak lulus suatu mata kuliah dan harus mengulang pada semester selanjutnya. Peristiwa ini membuat mahasiswa tersebut menjadi lebih sadar dan pikirannya terbuka ke alternatif lain guna mendapatkan solusi yang tepat sehingga tidak akan mengulang lagi. Dengan kata lain, mahasiswa tersebut mengalami sebuah transformasi. Andika mengatakan bahwa implementasi model pembelajaran transformatif meliputi 3 fase, yakni yang pertama, persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan kesiapan pendidik dan peserta didik untuk menjalankan model pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada pembelajaran transformatif, guru lebih diarahkan sebagai fasilitator belajar. Berkaitan dengan perannya sebagai fasilitator, pendidik harus menginformasikan visi dan misi belajar kepada siswa, mendiskusikan tujuan pembelajaran dengan siswa, dan memulai aktivitas pembelajaran
jika siswa sudah benar-benar siap untuk terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada model pembelajaran transformatif difokuskan pada kinerja dan kreativitas siswa. Selain itu, dampak pembelajaran berupa kepercayaan diri dan tanggung jawab peserta didik terhadap setiap pikirannya. Oke baik, sekian saja video pembelajaran dari saya tentang teori belajar transformatif. Semoga teori ini dapat bermanfaat bagi keberlangsungan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Dadah.